Di tengah kita telah hadir 4 pasangan calon. Mereka adalah putra-putra terbaik yang dimiliki oleh Kabupaten Dompu. Kita bisa kasih aplaus untuk keempat pasangan ini. Sebelum kita memulai segmen pertama, tentu saja saya harus memanggil keempat pasangan calon ini secara berurutan berdasarkan nomor urut. Panggilan pertama, kita persilakan sambil memberikan aplaus yang meriah kepada pasangan nomor urut 1 untuk menempati Bapak Dr. Agus Haji Bambang M. Yasin dan Arifudin Esa. Silakan bisa langsung berdiri di depan. Kesempatan kedua, kita sama-sama mempersilakan sambil memberikan aplaus yang sangat meriah kepada pasangan nomor urut 2 untuk naik di atas panggung dan menempati podium nomor 2. Pasangan nomor 2 didukung oleh Partai PAN dan PKB, silakan. Kesempatan berikutnya kita memanggil pasangan nomor urut 3, Bapak Haji Mulyadi Esa dan Kurniawan Ahmadi. Pasangan nomor 3 didukung oleh PKS, Partai Demokrat dan PDI Perjuangan. Baik. Akhirnya kita akan memanggil pasangan calon nomor urut 4, Bapak Haji Abu Bakar Ahmad Esa dan Kusma Esa. Dimohon para pendukung untuk tidak mengantar sampai di depan. Baik, hadirin, pemirsa dan pendengar yang saya hormati, keempat pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dompu sudah berada di depan kita semua. Sebelum kita memulai segmen pertama, saya ingin menjelaskan aturan main dan mekanisme pada segmen pertama ini. Pada para pasangan calon mohon perhatikan, pada segmen pertama ini beri kesempatan kepada pasangan calon Anda untuk mendengarkan penjelasan saya. Pada segmen pertama ini, setiap pasangan calon diberi kesempatan untuk menyampaikan visi dan misinya serta program strategis secara singkat. Waktu Anda hanya 180 detik. Indikator waktu atau di monitor timer yang ada di depan Bapak-bapak nanti akan menjadi patokan kapan Bapak dan Bapak mengakhiri penyampaian visi misinya. Kesempatan pertama untuk penyampaian visi misi ini kita berikan kepada pasangan nomor urut 1. Baik, pasangan nomor 1 sudah siap?
Anda memaparkan visi misi secara singkat selama 180 detik mulai dari Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang saya hormati, saya akan menyampaikan visi misi calon Bupati Dompu 2015-2020. Visi kami tetap sama seperti tahun 2010, masyarakat Dompu yang mandiri dan religius. Masyarakat Dompu yang mandiri dan religius adalah masyarakat Dompu yang bisa berdiri di atas kaki tangannya sendiri, yang bisa memenuhi kehidupan dan hajat hidupnya sendiri tanpa harus menyusahkan orang lain. Ini sejalan dengan ajaran yang sebagian besar dianut oleh masyarakat Dompu, yaitu Islam. Rasulullah mengatakan tangan di atas lebih terhormat daripada tangan di bawah. Masyarakat Dompu yang religius adalah masyarakat yang mengamalkan ajaran agamanya dalam kehidupan sehari-hari, yaitu masyarakat yang mengutamakan amalan ajaran-ajaran agama, tidak saling menghina, tidak saling memprovokasi, masyarakat yang saling menghargai, masyarakat yang saling menghormati satu sama lain. Misi kami adalah menumbuhkan ekonomi dengan berbasis pada sumber daya lokal, dengan mengembangkan investasi yang mengedepankan prinsip pemberdayaan masyarakat lokal, mengembangkan masyarakat yang religius, berakhlak, berbudaya, dan saling menghormati. Tema pembangunan kami berikutnya adalah masyarakat Dompu yang mampu membayar. Apa yang saya lakukan ini berdasarkan pada data pertama, selama 5 tahun saya jadi Bupati Dompu, angka kemiskinan di Dompu kalau tahun 2010 21%, sekarang tinggal 14,12%. Saat ini masyarakat Dompu adalah pemilik pendapatan per kapita tertinggi di NTB. Waktunya sudah selesai. Waktunya sudah terakhir. Waktunya sudah habis. Waktunya sudah selesai. Saya harap Mas Amilian, waktunya sudah selesai. Saya ingin mendengar yel-yel dari pendukung pasangan nomor 1, silakan. Baik, cukup. Nanti yang lain tunggu giliran. Sekarang kesempatan bagi pasangan calon nomor urut 2 untuk menyampaikan hal yang sama, yaitu penyampaian singkat visi dan misi. Waktu Anda 180 detik mulai dari sekarang. Salam dua jari. Salam dua jari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Visi dan misi: terwujudnya Dompu yang unggul, sejahtera, maju, religius, dan berdaya saing. Misi: mewujudkan peningkatan yang unggul dalam pelayanan publik, masyarakat sejahtera melalui peningkatan perekonomian, maju dalam kualitas hidup, religius dalam kehidupan beragama, sosial, dan budaya, serta menciptakan sumber daya manusia yang berdaya saing dalam bingkai nggahi rawi pau. Adapun penjabaran adalah unggul dalam hal pelayanan publik, sehingga masyarakat Dompu dan para pihak yang berkepentingan
akan mendapatkan jaminan pelayanan maksimal dan terbaik yang didukung oleh kualitas birokrasi yang handal serta manajemen tata kelola pemerintahan yang baik. Yang berikutnya, masyarakat Dompu yang sejahtera adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat petani, peternak, nelayan, dan pelaku ekonomi mikro dengan menjamin kebutuhan dasar guna menopang tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi melalui pemanfaatan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan. Yang berikutnya, maju dalam kualitas hidup adalah masyarakat Dompu memiliki kemajuan dalam pendidikan, kesehatan, dan terpenuhinya standar hidup layak. Berdaya saing merupakan optimalisasi seluruh potensi sumber daya sehingga mampu menggerakkan semua leading sektor dan subsektor dalam memenuhi pencapaian target yang terukur. Religius dalam bingkai Gairah Wipau adalah terbentuknya nilai-nilai agama sebagai wujud nyata semboyan Gairah Wipau dimensi kehidupan masyarakat. Tugas kami apabila terpilih menjadi Bupati dan Wakil Bupati Dompu adalah mewujudkan pemerintah yang unggul dan pelayanan publik, mewujudkan masyarakat yang sejahtera melalui peningkatan perekonomian rakyat, mewujudkan kemajuan dalam kualitas hidup masyarakat, mewujudkan suasana religius dalam kehidupan beragama, sosial, dan budaya, menciptakan sumber daya manusia yang berdaya saing dalam bingkai Gairah Wipau. Salam dua jari. Salam dua jari. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktunya sudah berakhir. Saya memberikan kesempatan Anda untuk yel-yel untuk nomor 2. Silakan. Ya, cukup. Hadirin, pemirsa dan pendengar, ini saatnya kita akan mendengarkan pemaparan visi misi secara singkat dari pasangan calon nomor urut 3. Kepada pasangan calon nomor 3, 180 detik dimulai dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati teman-teman DPR, teman dari pasangan 1, 2, 3 yang saya muliakan. Jadi saya langsung saja. Visi misi pasangan nomor 3 dengan jargon mulia, terwujudnya masyarakat Dompu yang maju, mandiri, dan religius dengan dinavasi semangat Mboloweki. Semangat Mboloweki kami masukkan di dalam visi ini karena merupakan semangat spirit kejuangan jati diri masyarakat Dompu yang akan kami tuangkan di dalam tata kelola pemerintahan, tata kelola pembangunan, dan tata kelola hubungan sosial kemasyarakatan. Untuk mencapai visi tersebut, maka kami punya 6 misi pokok. Pertama, meningkatkan kemampuan dan keadilan ekonomi. Kedua, mengembangkan pendidikan dan teknologi yang bermutu dan berorientasi pasar. 3, peningkatan derajat kesehatan masyarakat. 4, melibatkan partisipasi masyarakat dalam setiap keputusan publik. 5, peningkatan upaya penegakan hukum. 6, meningkatkan pengelolaan pelestarian sumber daya alam yang berbasis lingkungan. Misi pertama, kita tahu bahwa Dompu saat ini paling rendah kapasitas fiskalnya. Pendapatan asli daerah Dompu hanya 69 miliar. Terendah di antara 10 kabupaten yang ada di Provinsi NTB. Kedua, ini yang akan kami lakukan nanti ketika kami pasang optia akan terlilit. Bagaimana meningkatkan belanja daerah, harus meningkatkan pendapatan daerah. Dari sumber daya alam yang luas di Dompu tidak pernah tersentuh untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Kedua, kita akan meningkatkan pendidikan dan teknologi yang berpasar. Salah satu cara yang bisa dibangun oleh pemerintah depan adalah berinvestasi. Sampai saat ini pemerintah daerah
tidak pernah menerbitkan instrumen kebijakan tentang investasi daerah selama 5 tahun. Kemudian ketiga, melibatkan partisipasi masyarakat dalam setiap keputusan pengambilan projek. Itulah makna Boloweki tadi. Jadi semua harus kita libatkan. Ketika kita melaksanakan kebijakan, pasti bisa dilaksanakan oleh seluruh masyarakat Dompu. Kemudian peningkatan upaya penegakan hukum. Sampai saat ini kami belum dengar, belum ada instrumen yang membangun masyarakat Dompu. Bagaimana menyusun kebijakan bidang hukum, kami belum melihat. Yang keenam, kecenderungan meningkatkan pengelolaan sumber daya alam ini adalah basis dasar pasangan nomor 3. Saatnya pada para pendukung pasangan calon nomor 3 Oke, selesai. Terima kasih pada pendukung pasangan calon nomor 3. Baik, sekarang giliran bagi pasangan calon nomor 4 untuk menyampaikan visi misinya selama 180 detik mulai dari sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad wa sallim. Jargon visi misi kami adalah oke berani. Visi kami adalah terwujudnya masyarakat Dompu yang religius, sejahtera, mandiri dan berdaya saing. Selanjutnya misi kami adalah meningkatkan mutu kehidupan beragama, meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah, meningkatkan pendapatan masyarakat, meningkatkan supremasi hukum dan pengembangan kehidupan politik, menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan pertumbuhan wilayah dan pemerataan pembangunan desa dan kota, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan aparatur pemerintah, pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, meningkatkan pemanfaatan sumber daya manusia, sumber daya alam dan teknologi, mendorong dan mengoptimalisasi UMKM dalam pemanfaatan potensi lokal untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi daerah, meningkatkan investasi dengan mengedepankan prinsip pemberdayaan masyarakat, mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan daerah, mengembangkan ekonomi kreatif, meningkatkan pemanfaatan teknologi tepat guna, meningkatkan sinergitas antar daerah, regional, dan global. Mengakhiri pemaparan ini, kami impinjabkan yel-yel Ompu Kisman, Ompu Kisman, nomor 4, nomor 4. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pasangan calon masih memiliki waktu 44 detik, tidak mau dimanfaatkan? Sudah cukup? Oke, sudah cukup. Demikian tadi telah kita sama-sama saksikan pasangan calon nomor urut 4 menyampaikan visi misinya. Sekarang giliran dari para pendukungnya untuk memberikan yel-yel selama 30 detik. Silakan. Baik, demikian tadi hadirin pemirsa dan pendengar sekalian, telah kita sama-sama menyaksikan dan mendengarkan keempat pasangan calon telah menyampaikan visi dan misinya secara singkat. Sebelum kita memasuki segmen kedua, yaitu
penajaman visi misi, kita akan jeda sejenak sambil mengikuti pesan-pesan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, masyarakat Nusa Tenggara Barat. Pengamanan Pilkada serentak sedang dilaksanakan Polda Nusa Tenggara Barat, mencakup 6 wilayah kabupaten dan 1 kota maja, yang dimulai pada bulan Agustus